Rencana saya Selasa, kami akan datang ke Polres khusus meminta kepastian hukum kepada penyidik agar posisi kasus laporan NM terhadap Fadel untuk diberikan kepastian hukum. Kepastian hukum itu pilihannya dua. Pastikan ini berjalan kalau ini naik tersangka. Siapa tersangkanya, apa buktinya. Kalau tidak ada, maka lakukan opsi yang kedua. Hentikan, karena tidak cukup bukti. Belum pernah yang berkasus sama gue itu nggak masuk penjara tuh belum ada. Ceritanya tuh belum ada. Memanas diduga Nikita Mirzani mengejar Rasman yang meminta laporannya, yakni laporan atas Fadel Bajide terduga tindak asusila, perbuatan tindak asusila kepada putrinya Laura Mizani. Rasman beserta kuasa hukum lainnya meminta untuk proses tersebut segera dihentikan apabila tidak ada tersangka dari lidik menjadi sidik. Tentu hal itu menjadi PR tersendiri bagi kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan untuk segera menetapkan tersangka dari proses penyelidikan menjadi sidik tersebut. Menceritakan kepada penyidik ketika diperiksa, dan Lodi juga sudah menyampaikan itu kepada penyidik bahwa dia pertama tidak pernah berhubungan badan dengan Fadel, yang kedua tidak pernah aborsi, yang ketiga tidak pernah hamil, yang keempat bahwa dia selama di UK berhubungan dengan beberapa pria bule dan gadisnya sudah diambil oleh seseorang ketika dia masih sekolah menengah pertama atau SMP. Begitu. Jadi kalau mereka mau mencari bukti bahwa Fadel melakukan persetubuhan, dari sisi mananya? Emang bisa dibuktikan apa? Persetubuhan itu, Dek, kalau kita mau mengambil dasar hukum yang kuat, harus ditemukan di situ sperma, dan itu hanya boleh diukur dalam rentang waktu 2 minggu. Sekarang bagaimana mengukurnya? Kalau NM, Nikita Mirzani melaporkan itu rentang waktu katanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Agustus, rentang waktu yang itu juga sulit dibuktikan gitu. Saya sudah diskusi dengan beberapa ahli kesehatan, bahkan anak saya juga dokter 2 orang, dan itu juga mengatakan sulit untuk membuktikan itu. Bagaimana cara membuktikan orang melakukan persetubuhan kalau itu sudah berbulan-bulan atau dia sudah melakukan menstruasi? Nah, jadi itu sulit karena itu sudah bersih gitu. Begitu dia menstruasi, jangankan dan kotor saja keluar. Nah, begitu juga dengan misalnya dia sudah melakukan aborsi. Nah, itu juga tidak bisa dibuktikan. Makanya Loli marah. Dia datang ke dokter USG, dia minta dilakukan cek. Dan di USG lah dia punya kandungan, hasilnya negatif. Dan itu sudah kita serahkan ke penyidik. Jadi nggak ada di sini bukti-bukti yang konkret, yang kuat, yang bisa membuat Fadel itu jadi tersangka. Ini kan hanya karena bicaranya seorang NM yang seolah-olah dia tahu betul bahwa ini akan jadi tersangka, bahwa dia benar, seolah-olah banyak backingan. Nggak ada. Kita sudah jelaskan dan saya akan tetap berjuang bahwa Fadel tidak bersalah, dan Loli hari ini juga sudah memberi permintaan bantuan hukum ke saya sekaligus sebagai orang tua dia untuk memperjuangkan hak-hak dia. Makanya posisi Loli saat ini yang lari kemarin menemui saya bawa ke Polres Metro, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri, dikasih pelayanan yang prima di sana selama 8 hari 8 malam. Tiba-tiba NM dengan pengacaranya dengan mengatakan ada budenya membawa dia. Sekarang kita nggak tahu di mana keberadaan Loli, tapi Loli kalau besok dia teraniaya seperti safe house, tidak sesuai, maka dia akan melakukan perbuatan, dia akan melakukan perlawanan hukum. Dan saya akan ke depan untuk membela dia. Jadi gambaran-gambar ini tidak boleh dikecilkan atau dianggap sepele oleh penegak hukum. Tidak boleh. Jadi kalau kasus ini memang tidak dapat dibuktikan dengan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan koridor hukum, maka tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan artinya ada diskriminasi. Kalau itu terjadi, kita akan melakukan perlawanan. Gitu. Sampai kapan Bang Rasman memberi waktu kepada penegak hukum untuk bisa mengeluarkan surat penghentian penyidikan ya? SP3, surat pemberitahuan penghentian penyidikan. SP3 dimaksud, saya sekarang sedang berada di Batam, hari Minggu saya ke Jakarta, kemudian hari Senin saya ada pendampingan Pak Umar Bajide, laporan Pak Umar ayahnya Fadel
yang melaporkan NM dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang IT hari Senin. Rencana saya Selasa kami akan datang ke Polres khusus meminta kepastian hukum kepada penyidik agar posisi kasus laporan NM terhadap Fadel untuk diberikan kepastian hukum. Kepastian hukum itu pilihannya dua. Pastikan ini berjalan kalau ini naik tersangka. Siapa tersangkanya, apa buktinya. Kalau tidak ada, maka lakukan opsi yang kedua. Hentikan, karena tidak cukup bukti. Begitu. Oke, saya mau ke poin Abang tadi bilang bahwa Loli sendiri sudah minta perlindungan hukum ke Abang gitu ya. Sudah secara formal dia sudah memberikan surat kuasa ke Abang sampai Abang bilang bahwa siap tadi mau maju ke depan. No, memang Loli itu kan anak di bawah umur. Anak di bawah umur tidak boleh memberikan kuasa, tapi boleh dia meminta perlindungan hukum. Nah, inilah yang selalu rancu di masyarakat. Orang berpikir, lah ini kan anak di bawah umur, masih tanggung jawab ibunya. Ya, tanggung jawab ibunya, tapi ibu yang bagaimana dulu deh? Ibu yang dalam situasi normal penanganannya. Ini kan antara Loli dengan NM itu sudah 2 tahun tidak pernah berkomunikasi secara baik, bahkan saling marah-marahan, saling maki, ya. Dan NM itu sudah mengatakan kepada publik bahwa dia tidak lagi menganggap Loli itu sebagai anak, dengan dibuktikan mengeluarkan dari kakak, tidak dapat warisan, ya, asuransi kejiwaan. Saya kira 3 poin ini cukup menjadi dasar bahwa NM benar-benar sudah tidak menganggap lagi Loli sebagai anaknya, walaupun itu secara hukum anak dia gitu. Nah, maka situasi, kondisi yang terbangun, yang terjadi antara Loli dengan NM harus menjadi dasar pemikiran yang konstruktif bagi kita, agar kasus ini tidak boleh dilihat secara kacamata sebelah, tidak boleh dipandang dengan kacamata kuda. Ini harus dilihat secara komprehensif bahwa posisi Loli sebagai anak, dia tertekan, dia mendapat perlakuan yang tidak baik sejak SMP. Loli sudah bercerita, Om, saya sejak SMP sudah disuruh live berjam-jam di kamar, kalau tidak kamu karena pengacaranya siapa gitu dong. Mohon maaf kalau misalnya dicabut laporan, mohon maaf ini. Bukan karena kami takut dia jadi tersangka, bukan. Bukan hanya pengacara Fadel Bajideh, Rasman Nasution yang menilai proses penegakan hukum tersebut dinilai lamban dalam menetapkan tersangka di kasus ini. Namun tujuan Rasman tentunya ingin SP3 agar Fadel tak terkena kasus hukum apa-apa. Namun nyatanya sebagaimana disampaikan, apabila sudah menaik dari kasus dari lidik menjadi sidik, tentunya alat bukti sudah ada, tinggal melengkapi. Dan sebagaimana disampaikan oleh Nikita Mirzani beberapa waktu lalu saat live, Nikita Mirzani menyampaikan bahwa Laura Mirzani sudah diperiksa untuk terakhir kalinya. Tentu hal tersebut membuat Rasman dan Fadel akan ketar-ketir, sehingga Selasa depan dijadwalkan Rasman akan berkunjung ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk memastikan kliennya apakah akan segera ditetapkan tersangka atau bagaimana. Dan secara terpisah beberapa waktu lalu juga Hotman Paris telah menyentil yang menilai lambannya Polres Metro Jakarta Selatan dalam menyikapi dalam bertindak atas laporan Nikita Mirzani atas penyengayaan perbuatan tidak asusila terhadap Putri Laura Mirzani, Putri Nikita Mirzani. Jadi itu perkara semua itu omong kosong. Pergi lagi fuck lagi dengan Fadel ya, jelas hamil. Iya, sampai 3 bulan. Fadel kenal sama Loli di rumah saya, loh, di rumah saya sudah kita sudah tidak ketemu, masih ketemu Alex di pacaran dengan Fadel ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate
tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.